warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore ibu dan teman-teman semua. Pertama dan terutama kali, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melanjutkan perkuliahan seperti pada saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Irfan Fadilah dengan NIM 1903 1020 dan saya sendiri Kozanatur Rahma dengan NIM 1903 1023. Pada hari ini kami akan membahas mengenai vitamin. Untuk topik bahasan kita pada hari ini ada 5, yaitu yang A, konsep vitamin, yang B, struktur dan penggolongan vitamin, yang C, fungsi vitamin dalam metabolisme, D, sumber vitamin dan persentase kebutuhannya, dan yang E, gejala dan penyakit akibat kelebihan dan kekurangan vitamin. Baiklah, topik yang pertama akan saya bahas pertama kali. Untuk terlebih dahulu, marilah kita membahas atau mengkaji vitamin dalam perspektif Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran telah diatur segala sesuatu tentang kehidupan manusia. Berikut ini ayat yang membahas tentang vitamin atau yang mengaitkan tentang vitamin, yaitu khususnya terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 11 yang artinya, dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Nah, di sini Allah telah menumbuhkan macam-macam buah-buahan, yang mana pada buah-buahan tersebut terdapat berbagai macam vitamin dan zat-zat lainnya. Topik bahasan yang pertama yaitu konsep vitamin. Vitamin berasal dari kata vital dan amina yang berarti aminah hidup. Secara umum, vitamin adalah suatu senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil, tetapi keberadaannya tidak digantikan oleh zat lain. Secara kesehatan, vitamin adalah senyawa penting untuk pertumbuhan normal untuk organisme multiseluler, termasuk di dalamnya manusia. Selanjutnya, struktur dan penggolongan vitamin. Vitamin ini terbagi atas 2. Yang pertama, vitamin yang terlarut dalam air dan vitamin yang terlarut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air ini contohnya seperti timin atau B6, riboflavin atau B2, asam nikotinat, asam pentotenat, peridoksin atau B6, biotin, asam folat, vitamin B12, dan asam askorbat. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang pertama yaitu vitamin yang larut dalam air. Yang pertama itu ada vitamin B. Vitamin B ini disebut juga dengan tiovitamin. Sebutan tiovitamin ini karena vitamin B1 merupakan vitamin yang mengandung sulfur. Vitamin B1 ini memiliki rumus kimia C12H17N4OS. Struktur vitamin ini terdiri dari aminoperimidin dan cincin ziatol yang dikaitkan oleh ametilen. Vitamin ini dapat larut dalam air, metanol, gliserol, tetapi tidak larut dalam pelarut organik kurang polar. Berikut ini struktur dari vitamin B1 atau tiamin. Selanjutnya yaitu vitamin B2 atau riboflavin. Rumus kimia dari vitamin ini yaitu C17H20N4O6. Vitamin ini merupakan kofaktor FAD dan FMN. Vitamin ini dapat kita temukan pada susu, keju, sayuran, hati, kacang-kacangan, tomat, dan khamir. Vitamin ini menampilkan warna kuning pada urin orang yang mengkonsumsi vitamin ini. Berikut ini struktur dari vitamin B2 atau riboflavin. Selanjutnya yaitu vitamin B3 atau niacin. Vitamin ini merupakan turunan dari piridin dengan gugus karboksil pada posisi ketiga. Bentuk lain vitamin B3 adalah amida dengan gugus karboksil diganti dengan gugus
karboksimida. Vitamin ini bersifat stabil dan tidak berwarna. Berikut ini struktur dari vitamin B3 atau niacin. Selanjutnya yaitu vitamin B5 atau asam pentotenat. Rumus molekul vitamin ini yaitu C9H17NO5. Tampilan asam pentotenat berwarna kuning. Namanya berasal dari bahasa Yunani yaitu pentoten yang berarti dari mana-mana. Vitamin ini dapat ditemukan hampir di setiap makanan. Sumbernya seperti alpukat, sereal gandum, kacang-kacangan, telur, daging, royal jelly, dan yogurt. Struktur dari vitamin ini dapat kita lihat pada slide PowerPoint berikut. Selanjutnya yaitu vitamin B6. Vitamin B6 berperan sebagai koenzim untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang berujung pada pelepasan energi. Berperan pada metabolisme asam amino dan sistem imun tubuh. Terdapat 6 bentuk umum yang sering dijumpai yaitu peridoksal, peridoksin, peridoksamine, peridoksal 5-fosfat, peridoksin 5-fosfat, peridoksamin 5-fosfat, atau PNP. Sumber utama vitamin ini yaitu dari sayur-sayuran. Berikut ini merupakan struktur dari vitamin B6. Selanjutnya yaitu vitamin B7 atau juga disebut dengan vitamin H atau koenzim R. Terdiri dari cincin tetrahidrothiopen dengan asam felerat terikat pada cincin tersebut. Vitamin ini bersifat stabil. Vitamin ini terdiri dari cincin ureido atau tetrahidroimidazole yang menyatu dengan cincin tetrahidrothiofen. Berikut ini struktur dari vitamin B7. Selanjutnya yaitu vitamin B9 atau disebut dengan asam folat. Vitamin ini disebut juga sebagai asam folat atau folat vitamin M. Nama folium merupakan kata Latin untuk daun karena folat pertama kali diisolasi dari bayam. Rumus molekul vitamin B9 yaitu C19H19N7 dan O6. Vitamin ini berperan pada sintesis nukleotida, perbaikan DNA sebagai kofaktor, dan pembelahan sel yang cepat, dan mencegah pertumbuhan dan mencegah anemia. Sumbernya dapat dari sayuran atau serealia. Struktur dari vitamin B9 atau asam folat yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu vitamin B12 atau cyanocobalamin. Vitamin B12 terdiri dari berbagai jenis dan cyanocobalamin hanya salah satunya. Vitamin B12 ini dapat kita temukan pada hewani dan berperan dalam proses pertumbuhan. Struktur dari vitamin ini dapat dilihat pada slide berikut ini. Vitamin yang larut dalam air selanjutnya yaitu vitamin C. Vitamin C disebut juga dengan asam L-ascorbat. Vitamin C ini merupakan vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan yang sangat penting untuk menangkal berbagai penyakit. Vitamin C ini berperan menjaga kekebalan tubuh lewat kandungan antioksidan dan sintesis kolagen yang memperkuat sel imunitas tubuh dalam memerangi infeksi. Vitamin C ini dapat kita temukan dalam buah-buahan seperti jeruk. Berikut ini struktur dari vitamin C. Selanjutnya yaitu yang penggolongan vitamin yang kedua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak. Sebagaimana yang kita ketahui dan sering juga kita dengar bahwa vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Yang pertama itu vitamin A atau retinol. Vitamin A berasal dari sumber hewani seperti daging, kuning telur, susu, minyak, dan ikan. Tanaman tidak mengandung vitamin A, tetapi mengandung karotenoid yang akan menghasilkan vitamin A.
Sumber karotenoid dalam buah-buahan yang utama adalah labu kuning, aprikot, jeruk, dan sawit. Karotenoid dalam produk hewani berasal dari pakan. Berikut ini adalah struktur dari vitamin A. Selanjutnya yaitu vitamin D. Vitamin D ini terdiri atas dua macam, yaitu vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D2 berasal dari makanan, dari tumbuhan dan makanan, sedangkan vitamin D3 berasal dari hewan. Vitamin D2 terbentuk dari ergosterol, sedangkan vitamin D bersifat larut dalam lemak dan memiliki manfaat yang sangat besar dalam hal kemampuan melawan peradangan dalam tubuh. Vitamin D juga berperan dalam regulasi imun serta membantu mengaktifkan pertahanan sistem imun dengan cara mendorong fungsi sel-sel imun seperti sel T dan makrofag. Berikut ini adalah struktur dari vitamin D. Selanjutnya yaitu vitamin E. Vitamin E ini terdiri dari cincin promanol dan rantai samping vitil untuk tokoferol dan farnesil untuk tokotrienol. Beta tokoferol mempunyai 3 pusat asimetris pada posisi 2, 4, dan 8 dan mempunyai aktivitas biologis tertinggi. Vitamin E ini mempunyai antioksidan yang dapat menghambat oksidasi lemak, berperan menstabilkan senyawa aktif yang lain seperti vitamin A, hormon, dan enzim terhadap oksidasi. Berikut ini struktur dari vitamin E. Selanjutnya yaitu vitamin K. Vitamin K2 yaitu menawenun dan menatetronon dihasilkan oleh bakteri dalam usus besar. Ada 3 jenis vitamin K sintetik, yaitu vitamin K3, vitamin K4, dan vitamin K5 yang terutama digunakan untuk pakan hewan peralihan, yaitu vitamin K3, dan anti kapang, yaitu vitamin K5. Vitamin K merupakan turunan dari neftoquinone yang mempunyai rantai samping yang berbeda. Berikut ini struktur dari vitamin K. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Irfan. Kepada Irfan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irfan Fadilah, NIM 11031020 dari kelompok 2 mata kuliah biokimia. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, yaitu Kozanato Rahmah, yaitu selanjutnya untuk submateri yang berikutnya, yaitu fungsi vitamin dalam metabolisme. Nah, ada beberapa fungsi vitamin dalam metabolisme ini, yaitu pertama sebagai kofaktor pada sistem enzim dan sebagai mikronutrien. Selanjutnya pada vitamin B1, misalnya mengubah tritofan menjadi vitamin B3 dan menjaga kesehatan kulit. Selanjutnya vitamin B3 atau niacin berfungsi sebagai koenzim sekaligus antioksidan. Selanjutnya pada vitamin B3 juga membantu metabolisme ekstraksi dari glukosa menjadi energi. Selanjutnya itu pada vitamin B5 berfungsi untuk pembentukan koenzim sintesis asam lemak, asam amino, dan lain-lain. Selanjutnya pada vitamin B7 itu berperan sebagai koenzim dan membantu proses metabolisme dasar. Salah satu contohnya yaitu metabolisme asam amino. Nah, selanjutnya sumber yang berikutnya yaitu persentase kebutuhan vitamin. Di sini dapat kita lihat beberapa presentasi dari beberapa vitamin. Nah, itu dari vitamin A, vitamin D, dan selanjutnya. Mungkin bisa rekan-rekan lihat sendiri berapa masing-masing presentasi dari vitamin-vitaminnya tersebut. Oke, baik. Selanjutnya yaitu gejala dan penyakit akibat kelebihan atau kekurangan vitamin. Nah, dimulai dulu dari vitamin A, yang mana kelebihannya adalah terutama pada anak-anak. Kelebihan vitamin A ditandai dengan kemunculan gejala-gejala antara lain hilangnya nafsu makan, mual, berat badan menurun, pusing,
luka di sudut mulut, bibir pecah-pecah, rambut rontok, dan nyeri tulang. Selanjutnya kekurangannya adalah penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin A antara lain rabun senja atau night blindness, katarak, infeksi saluran pernapasan, menurunnya daya tahan tubuh, keratanisasi atau sel vital sel vital. Selanjutnya kulit yang tidak sehat, bersisik dan mengelupas. Nah, selanjutnya yaitu vitamin B. Pertama vitamin B1 atau tiamin. Kelebihannya adalah kelebihan vitamin banyak menimbulkan kelebihan vitamin ini banyak menimbulkan akibat yang serius karena vitamin ini bersifat larut dalam air sehingga kelebihan vitamin ini akan dibuang bersama urin. Selanjutnya kekurangannya adalah penyakit akibat defisiensi tiamin yang ringan yaitu perubahan pada sistem saraf. Penyakit beri basah mengakibatkan pembengkakan dan atau karena timbulnya air di dalam jaringan. Nah, selanjutnya pada vitamin B2 atau riboflavin. Kelebihannya adalah tekanan darah menjadi rendah, mengalami kelelahan, anemia atau kurang darah, mengalami mual dan muntah. Kekurangan jika luka pada sudut mulut atau sialosis, radang pada ujung lidah atau glossitis. Selanjutnya pada vitamin B3 atau niacin. Kelebihannya adalah muka merah dikarenakan pelebaran pembuluh darah akibat kelebihan vitamin B3 sehingga menimbulkan gatal-gatal dan infeksi iritasi kulit. Adapun jika kekurangan vitamin ini yaitu defisiensi niacin menyebabkan penyakit yang disebut pellagra. Nah, selanjutnya yaitu vitamin B5 atau asam pantotenat. Dan jika kelebihan yaitu gejala kelebihannya kadang-kadang menyebabkan diare atau diare dan perut kembung. Kekurangannya jika defisiensi asam pantotenat ini menunjukkan gejala seperti kelelahan, sakit kepala, hilangnya konsentrasi, atau mudah mengalami kram, insomnia, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada vitamin B6 atau pyridoxine, jika kelebihan yaitu kerusakan saraf yang tidak dapat diperbaiki, dimulai dengan semutan pada kaki, kemudian mati rasa pada tangan, dan akhirnya tubuh tidak mampu bekerja. Selanjutnya jika kekurangan yaitu mengakibatkan dermatitis, batu ginjal, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada vitamin B12 atau kobalamin, jika kelebihan tidak diketahui adanya gangguan karena kelebihan vitamin B12. Dosis hingga 1000 mikrogram tidak menampakkan bahaya, tetapi juga tidak menunjukkan kegunaan. Selanjutnya jika kekurangan dapat menyebabkan kekurangan darah atau anemia yang sebenarnya disebabkan oleh kekurangan folat. Selanjutnya itu pada vitamin C. Jika kelebihan vitamin ini memicu pembentukan batu ginjal, gejalanya seperti sakit kepala, mual, muntah, bersakit, dan lain sebagainya. Jika kekurangan vitamin C ini dapat menyebabkan pendarahan, gigi, luka pada gusi, luka sukar sembuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada vitamin D, jika kelebihan vitamin ini mengakibatkan tingginya kadar kalsium dalam darah, dan jika kekurangan akan terjadi gejala defisiensi vitamin D antara lain rakitis, yaitu suatu kelainan dari tulang akibat kekurangan kalsium dan fosfor. Selanjutnya pada vitamin E, jika kelebihan itu dapat memicu penyakit pada tulang atau sering juga disebut dengan osteoporosis. Dan jika kekurangan, tubuh tidak bertenaga, aktivitas seksual menurun, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada vitamin K, yaitu jika kelebihan itu mendapatkan keracunan, karena keracunan vitamin K ini bisa terjadi misalnya pada orang yang menerima mengganti vitamin K larut air. Gejala-gejalanya adalah seperti hemolisis atau penghancuran sel darah merah, penyakit kuning, dan kerusakan otak. Dan selanjutnya jika kekurangan vitamin ini, darah tidak dapat membeku. Hal ini dapat menyebabkan pendarahan atau menyebabkan pendarahan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kelompok 2 tentang vitamin. Ya, mungkin jika rekan-rekan yang ingin bertanya, memberikan kritik saran atau menambahkan materi, dipersilakan.
Kami dari kelompok 2 mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.